wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang Sarcodina rhizopoda. Sebelum mulai presentasi, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Ridayanti. Saya Elsa Elfrina Barutu. Saya Imelda Sari Sitohang. Saya Triska Yulianti. Saya Senika Damanik. Saya Andriano Wilopo. Saya Yusuf Rizky Damanik. Saya Vitor Kurniawan Jaluku. Baiklah, materi pertama yang akan disampaikan oleh Triska. Kepada Triska dipersilahkan. Baiklah, saya akan menjelaskan pengertian secara singkat atau secara umum tentang apa itu Sarcodina rhizopoda. Sarcodina ini adalah suatu kelompok yang berintisel satu, yang dimana ciri khas Sarcodina ini adalah dengan cara bergeraknya. Kenapa begitu? Karena cara bergerak Sarcodina ini hanya menggunakan kaki semu, yang dimana hal ini disebut juga kalau kelompok ini adalah kelompok yang bergerak secara fleksibel. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Imelda Sari. Selanjutnya saya akan menjelaskan ciri-ciri dari Sarcodina rhizopoda. Yang pertama itu bersel satu atau unicellular. Yang kedua, tidak memiliki bentuk tetap. Yang ketiga, bergerak dan menangkap makanan menggunakan pseudopodia atau kaki semu. Yang keempat, sitoplasmanya terbagi menjadi 2, ektoplasma dan endoplasma. Yang kelima itu hidup secara bebas dan parasit. Dan yang keenam itu memiliki vakuola kontraktil dan vakuola makanan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Rida. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang habitat Sarcodina atau yang biasanya disebut juga rhizopoda. Organisme ini banyak ditemukan di berbagai lingkungan seperti di perairan dan juga di dataran. Yang pertama, Sarcodina ini banyak ditemukan di perairan air tawar seperti di sungai, di laut, di danau. Mereka hidup bebas di dalam air dan juga melekat pada benda-benda di dalam air. Terus yang kedua yaitu Sarcodina ini hidup juga di perairan laut. Mereka melekat pada plankton yang melayang-layang dan juga melekat pada dasar laut. Terus yang ketiga yaitu Sarcodina ini tidak hanya hidup di perairan, mereka juga hidup di dataran. Mereka tidak hanya hidup di perairan, mereka juga hidup di dataran. Lebih tepatnya di tanah lembab, seperti di tanah basah, di kompos. Tanah lembab ini mendukung keberlangsungan hidup mereka. Terus yang terakhir yaitu Sarcodina hidup di dalam tubuh makhluk hidup sebagai parasit. Dalam inangnya mereka menyebabkan penyakit pada tubuh makhluk hidup seperti manusia maupun hewan. Sekian, selanjutnya akan dibacakan oleh Elsa. Kepada Elsa dipersilakan. Sarcodina dibagi menjadi 2. Pertama ada seksual. Aseksual pembelahan biner, yaitu satu sel membelah menjadi 2 sel anak yang mirip dengan induknya. Yang kedua ada kista. Kista membentuk perlindungan diri dan tetap bertahan hidup di dalam kondisi yang membaik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Andriano. Di slide selanjutnya saya akan mencoba menjelaskan peranan serta contoh rhizopoda dalam berbagai aspek. Yang pertama adalah aspek dalam kehidupan manusia dan kedua adalah dalam pertanian, dalam bidang pertanian. Sini saya akan mencoba menjelaskan dalam aspek yang bermanfaat bagi manusia. Yang pertama adalah sebagai bioindikator kualitas lingkungan. Ada beberapa jenis rhizopoda Sarcodina lebih tepatnya yang memiliki fungsi untuk memperlihat atau mengukur kualitas lingkungan. Contohnya adalah Rhizopoda arcella dan juga Diflugia. Terus yang kedua adalah sebagai biokontrol dan kualitas pangan. Ada beberapa spesies juga dalam poin ini yang menjadi suatu jenis spesies Sarcodina yang dimana dapat memakan bakteri atau virus-virus jahat yang dimana akan menjadi hama atau penyakit pada tanaman. Terus yang terakhir adalah sebagai transport mikroorganisme. Ada beberapa jenis juga Sarcodina yang menjadi transport alami bagi mikroorganisme
contohnya adalah mikroorganisme yang menguntungkan seperti melarutkan fosfor dan juga nutrisi yang ditransport langsung kepada tanaman. Selanjutnya akan dijelaskan oleh David. Baiklah, poin selanjutnya ialah daur ulang karbon dan juga pelepasan nutrisi. Saat rhizopoda memakan mikroorganisme lain dan mencerna bahan organik, mereka melepaskan karbon dalam bentuk CO2 ke lingkungan. CO2 ini digunakan kembali oleh produsen seperti fitoplankton atau tumbuhan melalui proses fotosintesis untuk menjaga keseimbangan karbon. Dalam pelepasan nutrisi, proses pencernaannya, rhizopoda melepaskan unsur hara penting seperti nitrogen dalam bentuk NH4+. Nah, nantinya nutrien ini sendiri akan menjadi tersedia bagi produsen primer dalam mendukung produktivitas ekosistem. Baik, di sini saya akan menjelaskan mineralisasi nitrogen dan regulasi populasi pada tanah. Mineralisasi nitrogen adalah proses biologis di mana nitrogen organik dari bahan organik seperti sisa tanaman atau pupuk kandang diubah oleh mikroorganisme tanah menjadi bentuk nitrogen anorganik seperti amonium, NH4+, dan NO3- yang diserap oleh tanaman. Selanjutnya, regulasi populasi bakteri tanah dipengaruhi oleh kondisi lingkungan, pH, suhu air, bahan organik, interaksi dengan mikroorganisme lain, serta aktivitas manusia seperti pemupukan dan pengolahan tanah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Sandika. Sarkodina rhizopoda berperan dalam memperbaiki distribusi inokulan di bidang pertanian dengan cara itu: satu, memangsa mikroba pesaing atau patogen tanah. Yang kedua, meningkatkan ketersediaan nutrisi melalui proses dekomposisi mikroba yang dimakan. Yang ketiga, membantu pembukaan jalur mikro di tanah lewat pergerakan pseudopodia. Yang keempat yaitu menjaga keseimbangan mikro tanah. Selanjutnya akan dibacakan oleh Yusuf. Saya akan menjelaskan kesimpulan dari Sarkodina rhizopoda. Sarkodina rhizopoda merupakan kelompok protozoa yang bergerak menggunakan kaki semu. Mereka bersifat uniseluler yang memiliki bentuk tubuh yang tidak tetap dan hidup di lingkungan sebagian dari perairan. Pemahaman ini sangat penting dalam bidang kesehatan, ekologi, dan geologi. Sekian dari saya, terima kasih. Baiklah, sekian presentasi yang bisa kami sampaikan. Sebelum kami tutup, kami ada sebuah pantun. Naik perahu di tengah kali, lihat bebek berenang berdua. Kalau ada salah mohon dimaklumi. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Kami akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jadi guys, kami kelompok 2 mau ngevlog. Ini kelompok siapa? Kelompok 3 loh mau ikut vlog. Ayo. Kelompok 3 tapi kelompok 2. Jahat itu loh kelompok anggota kelompok awak. Ini Rida. Ini Elsa lagi ngajarin cowoknya. Ini Peter lagi ngapal apa Tor? Ini ada Yusuf lagi ngapal. Ini ada Rizky lagi ngajarin Yusuf.